Kalian itu berada pada masa yang saya pernah melewati masa-masa itu. Kalian itu berada pada masa-masa umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dan biasanya mata kalian itu mata kalian itu selalu masih terpancang dengan teman-teman kalian sudah sampai mana. Wah, ternyata dia sekarang sudah jadi kepala sekolah di SD negeri. Wah, ternyata sekarang dia sudah jadi selebgram. Oh, sekarang dia followernya sudah 50.000. Itulah. Ya Allah, teman dulu SD saya. Ya Allah, sekarang ternyata sudah S2. Maka sesungguhnya belajar dari kisah ini. Belajar dalam riwayat ini. Nabi itu membangun supaya hidup kita tuh tidak sumpek. Sebab sumpeknya kita dalam hidup itu apa? Ya berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya, sumpek kamu. Kalau dalam ini kamu ngap-ngapan, kamu nanti akan naik turun tenggelam kalau berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Kenapa? Ada kamu ngunggulin orang lain, nanti pasti ada yang ngunggulin kamu dalam urusan duniawi. Itu sudah fitrah. Itu sudah fitrah. Dan itulah perkara duniawi fitrahnya itu apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, hari-hari itu kami putarkan dan kami pergilirkan kepada semua manusia. Itu pasti ada. Tapi kalau kita betul-betul akhirnya memahami betul bahwasanya kehidupan kita adalah berkompetisi dalam urusan akhirat. Tenang kita. Benar kita tenang. Ya, kita akan senang melihatin kita berlomba-lomba sama orang yang hafalannya banyak, tapi hati kita senang melihatnya. Dan hati kita tidak akan sumpah. Jadi inilah dua dunia yang berbeda antara dunia yang dibangun oleh Nabi dengan dunia yang dibangun oleh kalangan materialisme dan kapitalisme. Dunia yang dibangun kapitalisme itu apa? Ya, kalau bisa yang ngeruk sebanyak-banyaknya. Dan orang kalau sudah terkena sindrom untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, wow, semuanya bisa dikorbankan. Mengorbankan istri, mengorbankan anak, mengorbankan masyarakat ketika dia tekan kontrak, ataupun dia memberikan izin dan dia tidak memikirkan akibatnya ketika dia memberikan izin, sampai dia tidak sadar ketika mata hatinya sudah dikunci oleh Allah, dia tidak sadar ketika izin yang dia berikan itu mengakibatkan musibah besar yang mengorbankan ratusan nyawa. Tidak peduli kayak gitu. Ngeruk terus. Dan orang yang berlomba-lomba dalam urusan duniawi, mereka diberikan oleh Allah yaitu hati yang senantiasa merasa minus dan mata yang tidak pernah merasa cukup. Jadi orang kalau berlomba-lomba dalam urusan duniawi, Allah akan memberikan kepadanya hati yang akan terasa minus, mata yang tidak akan pernah merasa cukup. Ya dapat 1 miliar, mintanya 2 miliar, dari 2 miliar mintanya 3 miliar, minta 3 miliar, mintanya 5 miliar, sampai 1 triliun pun dia akan cukup. Orang pengen, wah saya pengennya nanti follower saya 50.000, nanti sudah 50.000 pengennya 100.000, 100.000 pengennya 200.000, 200.000 pengennya 300.000, terus saja. Tidak ada habisnya, tidak ada finishnya. Akhirnya ujungnya adalah yang paling mengerikan adalah ujung dari perlombaan duniawi itu apa? Ujung dari perlombaan duniawi itu tragisnya ketika tanah menyumpal mulutnya. Mati dia. Dan akhirnya babak belur. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam urusan-urusan duniawi dan bukan berlomba-lomba dalam urusan akhirat, surga dan ampunan, ya terkadang mereka terus dikasih oleh Allah apa yang mereka inginkan. Supaya mereka tambah terus dan akhirnya lupa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-An'am 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Kalau manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, kami akan bukakan semua kesenangan duniawi untuk mereka.
Sampai mereka bersenang-senang terus dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Sampai akhirnya ketika mereka bersenang-senang dengan apa yang kami berikan kepadanya, kami cabut nyawa mereka dan mereka kembali kepada Allah dalam kondisi terhenyak kaget. Nah, itu menunjukkan kepada kita betapa hal semacam itu patut untuk menjadi perenungan bagi kita. Jadi Nabi tidak pernah membuat perlombaan dalam urusan duniawi. Dan Nabi membuat perlombaan itu dalam urusan menuju kepada ampunan Allah. Menuju keselamatan dari api neraka, menuju kepada kebahagiaan kehidupan akhirat. Ya, ini yang kita bangun. Ya, membangun ini bagi kalian tuh sangat penting hari ini. Sangat teramat penting untuk kalian hari ini. Ya, karena mata kalian itu masih terpancing dengan pencapaian teman-teman dalam urusan duniawi. Ya. Jadi hadzal kalam da'watun ila tanafus fil khair. Ini merupakan sebuah ajakan support dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tahu apa yang kita seharusnya perlombakan dalam kehidupan duniawi. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada kalian, kalau ada orang yang mengungguli kalian di dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dengan pencapaian urusan akhirat. Mungkin di mata manusia, kalian tidak dikenal. Karena kalian mengungguli dia dalam urusan akhirat. Tapi di hadapan Allah, mulia betul. Berarti orang ini betul-betul telah keluar dari permainan dunia. Berarti dia telah dewasa. Kalau dunia itu disebut laibun walahun, berarti orang yang masih terus berlomba-lomba dalam urusan duniawi, ya berarti dia masih anak-anak. Dan secara sederhananya, siapapun yang sudah keluar dari dunia dengan permainannya, serta sendau-guronya, lalu tidak mau lagi dia berkompetisi dalam urusan dunia dengan siapapun, dan dia keluar dari pusaran dunia yang telah menjadi mainan dan sendau-gurau menuju kepada Allah, ya itulah sebenarnya orang yang mereka telah dewasa dalam hidupnya. Jadi dewasa dalam Islam itu simpel. Dewasanya manusia itu ketika dia telah keluar dari area permainan dan sendau-gurau, dari sebuah panggung bernama dunia. Siapapun yang keluar dari itu menuju kepada kompetisi pada perkara-perkara akhirat, maka sesungguhnya dia telah dewasa di dalam hidupnya. Ya, ini yang kita dapatkan. Maka sesungguhnya inilah yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan berikutnya. Jadi kita masih membahas yang pertama, hadis itu memberikan makna kepada kita. Jadi yang kita pelajari hari ini, apa itu sunnah? Yang kedua, komitmen kita kepada sunnah. Yang ketiga, sunnah itu bukan klaim sepihak. Dan jangan sampai kita memiliki lisan yang jelek. Kemudian pelajaran yang kita dapatkan adalah merealisasikan hadis ini. Hadis ini memiliki pelajaran yang sangat agung. Bagaimana kita dididik oleh Nabi supaya kita tidak terjebak kepada kompetisi pada urusan permainan dan sendau-gurau. Tapi Nabi mengajak kita kepada kompetisi perkara yang mendewasakan kita, yaitu kompetisi dalam urusan-urusan akhirat yang menjadikan kita menjemput ampunan dan surganya Allah. Siapapun yang mengungguli kalian, para thalibah, para calon-calon hafidhah, siapapun yang mengungguli kalian dalam urusan duniawi, tidak usah sedih, tidak usah resah, tidak usah sumpah. Maka katakan sama diri kalian tanpa sombong, saya akan mengungguli dia dalam urusan-urusan akhirat. Teman kalian ada yang sudah jadi selebgram, tenang. Teman kalian ada yang sudah punya bisnis skincare, alah, tenang. Teman kalian ada yang tiba-tiba sudah dilamar sama laki-laki yang punya gaji 10 juta, tenang.
Bukan perkara itu kita berlomba-lomba, tapi dalam perkara ampunan dan menuju surga seluas langit dan bumi.